Bab 5. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Presentasi kali ini dirancang oleh saya sendiri, Hafiz Hermanda Putra, dengan NIM 2101646 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Peta materi pada bab 5 ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada psikologi tradisional, yang kedua ada psikologi behavioristik, yang ketiga ada psikologi kognitivistik, dan yang keempat ada psikologi humanistik. Kita masuk ke materi pertama, yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. Siapa saja sih tokoh yang melatar belakangi ide utama dari psikologi tradisional? Yang dimaksud dengan psikologi tradisional adalah psikologi yang berkembang sebelum tahun 1879 atau sebelum masa Wun. Psikologi tradisional belum dapat ditempatkan sebagai ilmu murni karena cenderung bersifat terapan, misalnya dikaitkan untuk menganalisis konsep-konsep sosial, politik, pengajaran, dan sebagainya. Sebagai kajian terapan, psikologi tradisional cenderung dikaitkan dengan permasalahan pendidikan. Hal itu merupakan gambaran bahwa persoalan pendidikan dalam konteks umum sudah merupakan bahan pemikiran sejak mulai perkembangan peradaban manusia. Jika kita cermati, psikologi tradisional pun memiliki cabang-cabang aliran sesuai dengan masa perkembangan psikologi itu sendiri. Menurut Suparlan, 1984, paling kurang ada 5 aliran psikologi tradisional, yaitu yang pertama ada psikologi masa Renaissance dan humanistik klasik pada abad 15 dan abad ke-16. Yang kedua ada psikologi reformatif dan kontra-reformatif abad ke-16. Ada psikologi zaman realisme abad ke-16 dan abad ke-17. Terus ada psikologi zaman rasionalisme abad ke-18 dan psikologi abad ke-19. Dan 3 tokoh yang terkenal dalam psikologi tradisional yaitu Francis Bacon, zaman realisme, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, zaman rasionalisme. Metode-metode yang dilatar belakangi psikologi tradisional ada 2, yaitu tata bahasa terjemahan dan metode langsung atau direct method. Tata bahasa terjemahan sendiri adalah metode yang digunakan untuk memahami aturan-aturan tata bahasa dan kosakata dalam pemerolehan bahasa kedua dengan bantuan bahasa pertama yang telah dikuasai. Lanjut, metode langsung definisinya ialah suatu cara mengajikan materi pelajaran bahasa asing di mana dosen atau guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tidak menggunakan bahasa mahasiswa atau siswa sedikit pun dalam mengajar. Jadi seperti kita pergi ke suatu tempat, misalnya kita langsung pergi ke Inggris tanpa kita pernah mengerti bahasa Inggris, dan kita langsung belajar dari orang-orang yang mengenakan bahasa Inggris tersebut tanpa dibekali translate kepada bahasa Indonesia. Selanjutnya materi yang kedua, ada metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Nah, apa sih psikologi behavioristik itu sendiri? Penamaan tingkah laku bukan menunjukkan bahwa psikologi ini membahas bagaimana manusia bertingkah laku, tetapi menunjukkan bahwa dasar-dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan bahwa gejala psikologis manusia, termasuk di dalamnya gaya belajar, itu merupakan tindakan terhadap rangsangan dari luar diri manusia atau dari lingkungan. Tokoh-tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Tokoh penganjur psikologi behavioristik cukup banyak. Masing-masing tokoh juga cenderung menggunakan binatang yang berbeda antara masing-masing tokoh untuk merumuskan teorinya. Skinner misalnya menggunakan tikus, Pavlov menggunakan anjing, Wedenis menggunakan kecebong, dan sebagainya.
Meskipun demikian, terdapat keseragaman konsep di antara beberapa tokoh. 3 tokoh terkenal dalam psikologi ini, yakninya E.L. Thorndike, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Kita lanjut, metode yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Yang pertama ada metode audiolingual. Metode ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan latihan pattern practice atau meme, meniru dan mengingat, yang berorientasi pada hasil analisis struktur bahasa antara bahasa ibu pembelajar dengan bahasa asing yang dipelajarinya. Yang kedua, ada metode Suggestopedia. Metode Suggestopedia sendiri memiliki definisi sebagai metode pembelajaran yang bertujuan untuk membuat peserta didik merasa rileks serta menghilangkan rasa tegang dalam pembelajaran melalui sugesti yang diberikan oleh guru. Kita masuk kepada materi yang ketiga, yakni metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Nah, apa sih psikologi kognitivistik itu? Berbeda dengan penganjur psikologi behavioristik. Penganjur psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, teori ini sangat erat berhubungan dengan teori atau psikologi sibernetik. Nah, tokoh-tokoh dan ide utamanya pada psikologi kognitivistik, yang pertama ada Jean Piaget. Apa sih inti dari ide dari Jean Piaget ini? Yakni ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, penyeimbangan. Yang kedua, tokohnya ada David Ausubel. Ide utama dari David Ausubel sendiri adalah Advanced Organizers. Dan tokoh yang ketiga ada Jerome Bruner. Ide utama dari Jerome Bruner itu sendiri adalah Free Discovery Learning. Nah, dari ide-ide utama tersebut lahirlah metode-metode yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioristik itu sendiri. Metode yang pertama namanya ada metode alamiah. Metode alamiah adalah proses ilmiah sebagai metode penelitian dalam psikologi kognitif, bisa dimulai dengan pengamatan sederhana atau bisa juga merupakan hasil dari studi yang didesain untuk menguji hipotesis spesifik. Yang kedua ada metode pendekatan komunikatif. Metode pendekatan komunikatif itu sendiri memiliki arti sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa, mengakui dan menghargai saling ketergantungan bahasa. Kita masuk kepada yang materi terakhir, yakninya metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Psikologi humanistik. Bagi penganut teori ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Kenapa bisa begitu? Meskipun teori dalam psikologi ini sangat menekankan pentingnya isi daripada proses belajar, dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian, wajar jika teori ini sangat bersifat eklektik. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia dan tujuannya itu mencapai aktualisasi diri dan sebagainya itu dapat tercapai. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dalam penulisan kata, penyampaian materi, maupun dalam ejaan yang ada dalam PowerPoint saya kali ini. Ini info lebih lanjut
bisa kontak saya di email saya di hafiz.hermanda@gmail.com, WA di 082390422819, dan di Instagram @hafiz.catch.up. Dan credits untuk template PowerPoint kali ini saya dapatkan dari Slides.go, dan segala icon-iconnya terdapat dari Slides.go. Nah, sekian presentasi kita pada kali ini. Sekali lagi saya berterima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.